Perhatian, PDKT Online akan dimulai beberapa saat lagi. Mari siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Shalom Sobat ICM Ministry dimanapun berada. Puji syukur kita boleh kembali bertemu dalam PDKT Online minggu ini dalam kondisi yang baik tanpa kekurangan sesuatu apapun. Sebelum kita masuk ke dalam sesi sharing firman seperti biasanya, mari kita bersatu terlebih dahulu di dalam doa. Bapa yang kami sembah, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu hendak mengucap syukur buat semua kebaikan dan pertolongan yang boleh kami rasakan sampai dengan hari ini. Bapa, sebentar lagi kami mendengar sharing firman dibawakan oleh hamba-Mu. Berkati dan jamalah hati setiap kami yang mendengar, biar setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu boleh senantiasa mengubah dan mengingatkan kami untuk menjadi pribadi yang lebih berkenan kepadamu. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang berdoa dan percaya sama-sama katakan, Amin. Saudaraku, Sobat DC Ministry yang dikasihi dalam Tuhan, judul sharing kita kali ini merupakan sebuah pertanyaan, yaitu, sudahkah Anda mengampuni? Sebagaimana kita tahu bahwa hal mengampuni merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan oleh hampir semua orang. Terutama jika orang yang menyakiti itu adalah orang terdekat kita atau orang yang kita sayangi. Kalaupun ada yang bisa mengampuni, biasanya kejadian tersebut akan sangat membekas di dalam hati. Namun hari ini kita mau kembali belajar akan sebuah kebenaran firman Tuhan yang ada dalam Matius 18 ayat 21-35. Mungkin banyak di antara kita yang sudah pernah membaca dan mendengar khotbah atau renungan dari ayat-ayat ini. Tetapi kali ini saya rindu kita untuk kembali lagi belajar, bahkan jika perlu berulang kali kembali belajar, sampai kita bisa benar-benar mengerti mengapa Tuhan rindu untuk kita mengampuni. Sebab sesungguhnya dampak terbesar daripada pengampunan itu adalah bagi diri kita sendiri. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita terlebih dahulu membaca firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 21-35 yang berjudul Perumpamaan tentang Pengampunan. Dimulai dari ayat 21, demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan. Aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ayat 24, setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutang-hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih. Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?
Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Ayat ke-35, ayat terakhir, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kita kembali ke ayat 21, dikatakan suatu waktu, Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni? Sampai 7 kali? Pada kala itu ada sebuah pengajaran yang berkembang dan menjadi patokan bagi orang-orang Yahudi, kalau mengampuni itu maksimal hanya 3 kali. Jadi ketika Petrus bertanya kepada Yesus, dia mengira dengan mengampuni sampai dengan 7 kali, dia sudah melakukannya lebih dari 2 kali lipat dari yang seharusnya, dan itu sudah jauh lebih daripada cukup. Namun, apa jawaban yang Petrus terima kala itu? Di ayat 22, Yesus menjawab dengan tegas, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Dari ayat 21 dan 22 ini kita belajar bahwa Tuhan mau kita untuk mengampuni tanpa batas. Seringkali kita merasa seperti Petrus, kita berkata kepada Tuhan, sudah cukup ya Tuhan, aku mengampuni orang ini. Katakanlah misalkan, orang itu sudah berkali-kali berbuat salah kepada kita. Dan ini kesempatan terakhir. Besok-besok tidak akan ada lagi pengampunan bagi dia. Dari kedua ayat ini, Tuhan tidak mau kita punya prinsip yang demikian. Tuhan mau kita untuk mengampuni sebanyak 70 kali 7 kali. Dan angka ini bukan berbicara secara harafiah, yaitu sebanyak 490 kali kita mengampuni. Tetapi berbicara bahwa mengampuni itu adalah suatu hal yang tidak terhingga. Yang artinya bahwa sepanjang sekolah kehidupan ini, ketika saudara disalahi orang atau mungkin disakiti oleh orang lain, kita harus selalu punya kesempatan untuk mengampuni. Poin pertama dari sharing kita hari ini, sudahkah Anda mengampuni? Sebab mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat 13 berkata, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Tuhan yang memerintahkan setiap kita untuk mengampuni. Jika Tuhan yang memerintahkan, ya tentu saja hal tersebut harus kita lakukan. Sebab apabila perintah ini kita abaikan, tentu akan ada konsekuensinya. Dan demikian juga sebaliknya. Firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 14-15 berkata, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi, jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kemudian di ayat berikutnya, di ayat 23-27, Tuhan melanjutkan percakapan dengan Petrus dengan memberikannya sebuah perumpamaan. Tuhan memberikan perumpamaan mengenai seorang hamba yang memiliki hutang kepada rajanya yang begitu besar, yaitu 10.000 talenta. Tetapi kemudian karena tergerak oleh belas kasihan, akhirnya raja itu membebaskan dan menghapuskan segala hutang-hutangnya. Perumpamaan ini menggambarkan tentang kita, saudara dan saya yang hari-hari ini berhutang begitu besar kepada Tuhan. Kita semua ini punya hutang dosa yang begitu besar kepada Tuhan, yang semuanya itu telah dibayar lunas dengan darah Yesus yang tertumpah di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dikatakan dalam Yesaya 1, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Setiap kali perjamuan kudus, kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Dia telah menggantikan kita. Kitalah yang seharusnya mati karena dosa, tapi Dia menggantikan kita, saudara dan saya. Sebab itu, saudara harus ingat ini dengan baik. Sudahkah saudara mengampuni? Poin kedua, mengampuni
karena Tuhan telah terlebih dahulu mengampuni kita. Efesus 4 ayat 32 berkata, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan telah mengampuni kita semua dengan mengorbankan anaknya Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Sebagai orang yang diampuni dosanya, kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena kita sudah diampuni, maka janganlah kita mempermainkan kasih Tuhan dengan jatuh bangun lagi di dalam dosa. Mungkin ada selama ini di antara kita orang Kristen yang seakan-akan menggampangkan segala sesuatunya dengan berkata, apabila saya jatuh ke dalam dosa, saya tinggal datang berdoa, minta ampun, perjamuan kudus, lalu kemudian berbuat dosa lagi. Bukan seperti itu yang Tuhan kehendaki di dalam hidup kita. Kalau kita memang benar-benar sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan, maka kita pun juga dituntut untuk berkomitmen kepada Tuhan dan diri kita sendiri, berusaha dengan sengaja untuk menjaga kekudusan, menyangkal diri, serta memikul salib agar tidak jatuh bangun lagi di dalam dosa. Dan hari ini saya rindu kita minta kekuatan daripada Roh Kudus agar selalu dituntun untuk hidup dalam jalan-jalan yang benar. Berikutnya ayat ke-28-35, hamba yang berhutang 10.000 talenta itu kemudian bertemu dengan temannya yang berhutang 100 dinar kepadanya. Bukannya malah mengampuni dan menghapuskan utang kawannya itu, tapi dia malah mencekiknya dan memasukkan temannya tersebut ke dalam penjara. Sampai pada akhir cerita, raja mengetahui hal itu dan hamba yang jahat ini dihukum, lalu diserahkan kepada algojo-algojo sampai dia melunaskan segala hutangnya. Dan di ayat terakhir, ayat ke-35, Yesus berkata, maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Di saat kita tidak mengampuni, maka kita tidak akan memiliki hidup yang kekal. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Arah tujuan hidup kita sebagai orang percaya adalah memiliki hidup yang kekal suatu kali kelak nanti bersama dengan Tuhan. Sementara firman Tuhan yang kita baca tadi mengatakan bahwa apabila kita masih membenci saudara kita, atau dengan kata lain tidak mengampuni saudara kita, maka kita dikategorikan sama saja dengan pembunuh manusia, dan konsekuensi dari hal tersebut adalah kita tidak lagi memiliki hidup yang kekal. Seperti apa yang dialami oleh hamba yang jahat di dalam perumpamaan tadi. Pada akhirnya, dia bukan hanya sekedar menerima hukuman dari raja, tapi daripadanya dituntut juga untuk melunaskan segala hutang-hutangnya. Padahal sebelumnya, raja sudah sempat membebaskan dia dari segala hutangnya, dan hamba ini juga sudah sempat merasakan kebebasan dari segala beban apapun yang dia derita selama ini. Tetapi karena dia tidak mengampuni kawannya yang berhutang hanya 100 dinar kepadanya, dia akhirnya tidak bisa merasakan kenikmatan tersebut. Poin ketiga, sudahkah Anda mengampuni? Sebab dengan melepaskan pengampunan kepada orang lain, maka hidup kita akan dibebaskan dari hal-hal yang membebani di dalam diri kita. Menyimpan kesalahan orang lain itu sama halnya dengan membawa sekantung sampah kemanapun Anda pergi. Tidak ada gunanya dan tentu saja mengganggu hidup kita. Dalam sebuah jurnal yang ditulis dalam Psychological Science, disimpulkan bahwa orang yang menyimpan dendam dan berpikir negatif terhadap orang lain akan memiliki rasa cemas hingga frustasi yang cukup tinggi. Dan apabila dendam itu disimpan hingga bertahun-tahun,
maka resiko terkena berbagai macam penyakit seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, nyeri lambung, sakit kepala, dan lain sebagainya akan semakin tinggi pula. Ayat 21 ayat 25 berkata, yang lain mati dengan sakit hati, dengan tidak pernah merasakan kenikmatan. Anda boleh sukses dalam hal materi atau finansial, namun tidak bisa menikmati apa yang Anda miliki. Coba bayangkan, orang yang memiliki banyak harta, tetapi tidak bisa menikmati uangnya karena sakit penyakit yang dideritanya. Jadi kalau hari ini masih diberikan kesempatan untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita, maka lakukanlah saat itu juga. Jangan lagi kita menunda-nunda. Ingatlah baik-baik bahwa kesempatan itu belum tentu datang 2 kali. Kita tidak pernah tahu kapan Tuhan datang. Selama masih ada kesempatan, mari kita lepaskan pengampunan bagi orang-orang yang sudah pernah berbuat salah kepada kita. Let go and let God. Bagian kita melepaskan pengampunan, dan selanjutnya biarkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Mengampuni itu sulit, ya tentu sulit ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Sebab itu kita perlu meminta kepada Tuhan agar memampukan setiap kita untuk melakukannya. Seperti yang Tuhan Yesus ajarkan dalam Lukas 23:34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ya Bapa artinya seruan Yesus kepada Bapa agar memampukan dia dari sisi manusia untuk dapat mengampuni orang yang melakukan kekejian sebelum dan saat peristiwa penyalipannya. Sudahkah Anda mengampuni? Ada 3 poin yang bisa kita ambil dari sharing kita hari ini. Yang pertama, mengampuni itu adalah perintah Tuhan. Yang kedua, mengampuni karena Tuhan terlebih dahulu telah mengampuni kita. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mengampuni berarti kita membebaskan hidup kita dari hal-hal yang membebani dalam diri kita. Mari kita gunakan kesempatan yang ada untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Demikian sharing kita hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman yang boleh mengingatkan setiap kami. Selagi masih ada kesempatan, setiap kami boleh melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kami. Sekalipun secara manusia daging kami berkata bahwa itu terasa sangat sulit bagi kami. Tapi hari ini kami minta kekuatan daripada Tuhan untuk memberi kami kemampuan untuk melakukan semua itu. Kami juga mau terus menopang dalam doa saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan. Biarlah mereka senantiasa diteguhkan untuk terus selalu mencari wajah Tuhan, sebab hanya di dalam Engkau kami akan menemukan kasih, penghiburan, serta perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang percaya dan berdoa sama-sama katakan, Amin. Mari kita buka hati dan angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus akan menyertai hidupmu mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua, Tuhan Yesus datang menjemput kita, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya dan diberkati, katakan bersama, Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan sampai jumpa.